Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua oleh Allah selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keselamatan serta selalu dijaga oleh Allah untuk selalu bisa menjalani aktivitas sehari-hari dan juga selalu dilancarkan dalam urusan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi bab 8, yaitu pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Namun sebelum itu, mari kita sebelum memulai pembelajaran pada hari ini berdoa dulu kepada Allah. Semoga kita semua oleh Allah diberikan semangat dalam belajar, diberikan kesehatan dan juga kesempatan, serta guru-guru kita semua oleh Allah selalu dijaga, selalu diberi kesehatan, keselamatan. Juga kepada kedua orang tua kita semuanya oleh Allah, semoga selalu dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, serta diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu menjadi manusia yang bisa bermanfaat baik di dunia, selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita langsung mulai materinya ya. Kita buka tentang bab yang menjelaskan tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya. Di sini tidak akan Ustadz baca semua, tetapi kita bahas materi-materi yang penting atau materi yang pokok pada buku paket IPA kelas 7 tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan yaitu segala sesuatu yang bisa menyebabkan tercemarnya lingkungan yang kita rasakan. Banyak faktor yang akan membuat pencemaran lingkungan, dan juga nanti apa dampaknya terhadap lingkungan, apakah akan lebih baik ataupun sebaliknya, seperti itu. Tentunya di sini kita akan bahas satu persatu. Baiklah, selanjutnya tentang faktor penyebab perubahan lingkungan. Di sini ada dua faktor yang akan menyebabkan perubahan lingkungan. Yang pertama, ada faktor alam. Faktor alam yang dapat menimbulkan kerusakan antara lain gunung meletus, gempa bumi, angin topan, kemarau panjang, banjir, serta kebakaran hutan. Nanti kalian lihat, Ustadz akan beri contoh dari gambar masing-masing faktor alam yang akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan.
Baiklah, yang kedua, faktor manusia. Perilaku manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan, seperti contoh misalnya membuang limbah atau sampah sembarangan, kemudian menebang pohon sembarangan dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa perhatikan gambar yang akan Ustadz tampilkan. Yang kedua, macam-macam pencemaran lingkungan. Apa saja pencemaran lingkungan? Kita bahas ya. Yaitu yang pertama, pencemaran udara. Udara dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Apa saja unsur-unsur tersebut? Seperti contoh semisal gas karbon dioksida, ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa perhatikan gambar berikut tentang pencemaran udara. Kemudian yang kedua, pencemaran air. Air memegang peranan penting bagi kehidupan. Air digunakan untuk memasak, kemudian untuk minum, mandi, dan sebagainya. Kemudian ketika air tercemar, maka akan bagaimana? Kalian bisa rasakan bagaimana kalau air tercemar. Baiklah, kita akan sajikan, kalian simak, kalian perhatikan gambar tentang pencemaran air sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi masuknya satu atau banyak benda kimia, fisik atau biologis ke dalam tanah, di mana benda-benda tersebut bisa merusak struktur tanah dan membuat tanaman menjadi sulit untuk beradaptasi. Nah, itu ya. Kalian perhatikan gambar berikut tentang pencemaran tanah. Yang selanjutnya, yang keempat, ini yang terakhir, yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Apa saja contohnya? Kalian perhatikan contoh berikut. Baiklah, kemudian untuk yang terakhir, yaitu tentang bagaimana usaha kita untuk mencegah pencemaran lingkungan. Kita bahas usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah pemukiman penduduk. Yang kedua, pabrik ataupun industri membuat sistem pembuangan limbah yang tidak dapat menimbulkan adanya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang keempat, memperluas gerakan penghijauan. Kemudian yang kelima, tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Yang keenam,
memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup, sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Kemudian yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, penggunaan lahan yang ramah lingkungan. Baik, mungkin materi untuk hari ini cukup sekian saja yang Ustadz sampaikan. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi ilmu yang bisa bermanfaat dan ilmu yang barokah. Semoga kita semua oleh Allah selalu diberikan semangat belajar hingga mungkin nanti kita bisa mengantarkan kesuksesan, bisa membahagiakan bagi kedua orang tua kita semua. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.